Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir bermuajah di rumah Allah ini dalam rangka li'ilahi kalimatillah, menegakkan dan menjunjung tinggi kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Jamaah sekalian, malam ini kami akan menyampaikan tentang benarkah Bani Israel itu sebagai bangsa pilihan Tuhan atau the chosen people, sebagaimana doktrin mereka. Dan ini pun juga disindir oleh Al-Quran, ya, di surat Al-Jumu'ah itu ayatnya berapa itu? Ya ayyuhalladzina hadu in ja'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Hai orang-orang Yahudi, jika kamu menganggap dirimu itu sebagai satu-satunya umat yang dicintai oleh Allah, maka hendaklah kamu ingin segera mati daripada hidup dunia kamu menderita. Jika kamu sebagai orang yang benar. Nah, sebenarnya masalah Israel tentang bahwa tanah Yerusalem itu adalah tanah suci yang telah ditetapkan oleh Allah untuk Bani Israel, dan sampai sekarang itu adalah hak milik Israel. Itu sudah kami bahas saat dialog kami dengan pendeta, sudah mendiang ya pendetanya, namanya pendeta Petrus Salindeho. Dia ini pendeta ekstrim ya, dari kelompok Nehemia Christian Center. Itu saya tulis tahun 1992. Sudah berapa tahun? Saya waktu itu nulisnya masih kecil, imut-imut. Sekarang kan sudah besar, amit-amit. Ini dulu bukunya. Nah, mohon maaf saya nggak bawa buku banyak bukti-bukti sejarah yang bukan ditulis oleh orang Islam. Kalau ditulis oleh orang Islam katanya tendensius. Saya punya banyak buku yang ditulis oleh orang Islam bahasa Arab, ya. Ini saya bawakan yang buku tulisan-tulisan mereka sendiri. Ini dokumen yang tidak bisa disembunyikan oleh mereka. Jadi ini di Zionist idea. Nah, ini juga kita tahu bahwa pernah Indonesia itu melakukan perselingkuhan diplomatik. Ya, kan membeli pesawat pesawat tempur apa? Ada yang pilot sini. Bukan Miras, itu kan Perancis. Skyhawk beli 30 unit pesawat tempur, dan sekarang menjadi pesawat latih. Entah tinggal berapa Indonesia punya. Ya, perselingkuhan diplomatik. Ya, itu buku ada itu, buku tulisannya pilotnya sendiri yang dilatih ke Israel. Ya, yang namanya Pak Joko. Ada bukunya. Bukan Joko sini loh ya. Nah, ini di Israeli Connection. Banyak sebenarnya. Ya, kalau 1 ton ada bukunya. Ya, enggak saya bawa semua. Ini tadi saya sebenarnya dari itu terus cepat-cepat ke sini. Mohon maaf, ini saya singkat saja. Ya, yang pertama kita mungkin bertanya-tanya, Israel itu nama siapa?
Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Mengapa Nabi Yakub dinamai Israel? Menurut Islam itu ada dua pendapat. Menurut Islam, yang pertama berasal dari kata-kata Isra. Nah, lo Isra bahasa Arab, dulu kan belum ada bahasa Arab, nanti dulu. Ya. Isra artinya apa? Perjalanan di malam hari. Kemudian El artinya Tuhan. Kalau Eloa itu bahasa dari Aram, artinya Allah. Nah, mungkin Ustadz Menachem Ali sudah menyampaikan, kalau bahasa Arabnya itu Allah, bahasa Ibraninya apa? Eli bahasa Aram. Yahwa. Israel itu bahasa Arab. Yisrael bahasa Ibrani. Ismail bahasa Arab. Yismail itu bahasa Ibrani. Ya. Ishak menjadi bahasa Ibraninya Yitzhak, Yitzhak Hamir, Yitzhak Rabin. Nah, Yahwa menjadi Allah, bukan Allah, bukan Allah. Jadi ada seperti wawunya Allah. Ya. Nah, jadi artinya ini menurut pendapat Islam ya, dari ulama Islam, Israel itu artinya adalah Nabi Yakub melakukan perjalanan di malam hari atas perintah Allah atau perintah Tuhan. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa Israel itu berasal dari kata-kata Isr yang artinya tawanan. El adalah Tuhan, artinya Nabi Yakub itu adalah kekasih Tuhan. Mohon maaf dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu masih remaja belum menikah biasanya mengatakan engkau menawan hatiku, berarti aku jatuh cinta pada kamu, kan dulu gitu. Nah, terus ini yang menurut pandangan Islam ada dua pendapat. Lah bagaimana menurut pandangan Yahudi dan Kristen? Nah, menurut pandangan Yahudi dan Kristen, ini maaf saya ambil dari kitab suci mereka, itu pada kitab Kejadian bahasa Ibrani-nya Bereshit, ya, pasal 32 ayat 28. Jadi mohon maaf ini versi kitab suci mereka ya. Ketika melakukan perjalanan di malam hari di tengah padang belantara yang tidak, namanya dulu kan jarang manusia, Nabi Yakub beserta keluarganya ini mau pulang ke Hebron dari Haran. Ternyata di tengah perjalanan di malam hari tersesat, tidak tahu jalan. Dari kejauhan tampak api, logikanya kalau ada api berarti ada orang yang menyalakan. Maka Nabi Yakub menyuruh keluarganya, kamu duduk di sini dulu, saya mendatangi api itu, mudah-mudahan saya mendapatkan petunjuk kemana arah Hebron itu. Nah, di tengah perjalanan menuju api itu, dia dihadang oleh manusia yang menurut Yahudi itu adalah Tuhan mewujud diri dalam bentuk manusia, yang istilah Kristen disebut dengan teofani. Tuhan mewujud diri dalam bentuk manusia. Nah, saat Tuhan berwujud manusia itu menghadang Nabi Yakub diajak gelut. Ternyata Nabi Yakub lebih kuat, Tuhan dipeting. Tahu dipeting ya? Istilah orang Malaysia, Melayunya bergusti, ya, bergusti. Ini gelut. Mulai malam sampai menjelang subuh, ya, lebih kuat Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub ini kakinya meraba-raba, dapat kayu, kayunya dipukulkan ke kaki Tuhan berwujud manusia, ke kaki kiri itu, sehingga Tuhannya terpelecok kakinya sehingga pincang.
hingga sekarang orang Yahudi mengharamkan kaki kiri binatang sembelian. Indonesia waktu moneter dulu kan pernah dikirim dari Amerika paha kaki kiri ayam, ya kan, kaki kiri ayam, karena dianggap itu haram bagi Yahudi gitu. Nah, terus sampai menjelang subuh, karena Tuhan nggak kuat melepaskan, ya mohon maaf ini versi Yahudi dan Kristen, Tuhan teriak-teriak, lepaskan aku, ini sudah subuh. Jawab Nabi Yakub, aku tidak melepaskan kamu sebelum engkau memberkahi aku. Ditanya oleh Tuhan, siapa namamu? Jawab, Yakub. Terus, nah Tuhan mengatakan, ini katanya. Lalu orang itu, yaitu Tuhan berwujud manusia ini mengatakan, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel, karena kamu telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, kamu menang. Ya, tempat pergumulan Tuhan dengan Nabi Yakub itu dinamai Peniel. Nah, ada gereja di pojok Indrapura menuju Raja Wali, ya, gedung DPR Jawa Timur itu ya, Indrapura, Notok itu ada gereja namanya Gereja Peniel, artinya bertemu Tuhan bertatap muka atau face to face. Ya, jadi ini ya ceritanya, ada dua versi, Islam dan Kristen serta Yahudi. Saya cepatkan soalnya waktunya kurang sedikit Isya ini. Nah, ini kita masuk ke tema, benarkah Bani Israel itu sebagai umat yang utama, yang istimewa, yang memiliki kelebihan atas umat manusia yang lain? Nah, ini yang pertama yang berkaitan dengan perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil kuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah atas nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah perjanjianku denganmu. Niscaya aku pun memenuhi perjanjianku dengan kamu, dan hanya kepadamu lah kamu harus takut. Apa perjanjiannya itu? Nah, kan tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 46. Apa saja perjanjiannya? Kalau perjanjiannya ini dilanggar, ya otomatis yang asalnya menjadi umat yang mahbub, yang dicintai oleh Allah, berbalik menjadi umat yang maghdub, yang dimurkai. Kalau perjanjian ini dilanggar. Nah, sampai diingatkan lagi pada surat Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 122 yang bunyinya mirip. Ya Bani Israil kuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israil, ingatlah atas nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah memberi keistimewaan, kelebihan atas kamu atas umat yang lain. Sehingga banyak, mohon maaf, ustaz-ustaz, kiai mengatakan, lah kenapa orang-orang Yahudi itu pandai-pandai cerdas? Memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai umat yang memiliki keistimewaan, sehingga kita ini dalam otak kita, pikiran kita, keyakinan kita sudah terformat. Bahwa memang kita sing bodoh-bodoh, sing pinter-pinter, cek Yahudi memang sudah dipastikan oleh Allah. Nanti dulu. Ya, kita diberi keyakinan seperti ini oleh Ustadz Kiai kita, ditambah lagi orang-orang
Yahudi mengatakan, we are the chosen people, kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Nahnu awliya'ulillahi min dunin nas, kami adalah satu-satunya umat yang dicintai oleh Allah, manusia yang lain tidak. Ya. Oleh karena itu, mengapa orang-orang Kristen, nah nanti juga ada itunya, orang-orang Kristen terutama yang di Indonesia ini semuanya mendukung Zionisme. Ya, seperti yang di Papua itu demo, ya, pakai bawa bendera Zionis. Nah, di sini dijelaskan. Nah, ini judulnya ada crusade, artinya GAG itu apa? Crusade, perang salib, artinya perang salib dingin, bukan perang salib peteng-petengan, enggak. Ya, ini Christian Zionist and US Foreign Policy. Ya, jadi sebenarnya mendukung. Lah dasarnya apa? Orang-orang Yahudi ya merebut Palestina dan berkeyakinan bahwa Yerusalem itu adalah tanah suci mereka, hak milik mereka, orang lain tidak boleh. Nah, akar permasalahan itu, nah, saya singkat aja soalnya enggak itu. Nah, ini. Ya. Setelah Nabi Ibrahim terbukti taat patuh tunduk kepada Allah, Nabi Ibrahim menurut mereka dalam kitab suci mereka ini, yaitu kitab Kejadian pasal 15 ayat 21, Allah memberikan tanah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Tanya itu tanah mana? Mulai dari Sungai Nil. Sungai Nil itu di mana? Di Mesir. Sampai Sungai Efrat yang ada di Efrat itu mana? Irak apa Yordan? Ada di Irak. Nah, menurut keyakinan mereka, ya ini wilayahnya. Ya, ini from the Nile to the Efrat. Jadi kalau kita baca di sini, nah ini juga menjadi program Yahudi yang disebut dengan Eretz Israel yang sekarang ini Zionis. Ya, jadi itu Yordan kena, Syria kena, ya, Saudi Arabia kena, Irak kena, Kuwait juga kena, Lebanon kena. Itu. Jadi tidak hanya Palestina saja. Ini loh. Ya, sampai di Turki. Lah, Turki sekarang kok enak-enakan. Program mereka disebut dengan Eretz Israel, Israel Raya, yang meliputi negara-negara ini. Loh, mengapa mereka mentarget ini? Karena menurut mereka it is our promised land. Ini adalah tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada kami. Ini kita kan hanya pokoknya Bani Israel itu laknatullah gitu aja, tapi nggak ngerti programnya seperti apa. Ya. Dan bagaimana cara mereka menguasai dunia, itu ada tahapannya. Nah, saya lupa nggak bawa bukunya, judulnya Making Modern Zionism, tulisannya tulisannya Shlomo Avineri. Ya, sudah ya paham ya ini ya. Jadi tidak hanya Palestina yang digarap itu. Nah, terus kalau tadi disebutkan bahwa tanah itu atau tanah perjanjian untuk keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak berapa? Oke. Yang sulung namanya siapa? Ismail. Bahasa Ibraninya
Ismail. Bahasa Arabnya Ismail apa Ismail? Bahasa Jawanya Ismail. Ya, ini ya. Nah, anak sulung Ismail, anak kedua Ishak. Nah, ini ayat dibuat oleh orang Yahudi. Ya, sebenarnya ayat ini buatan Yahudi. Yang ayat Taurat sekarang ini kan Taurat. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 10. Katanya setelah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim disunat bersama. Nabi Ismail sunat bersama Nabi Ibrahim ketika usia berapa? Tidak tahu sampean? Tidak tahu. Nah. Ini ada cerita pulang dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Saya, Ustadz Menachem Ali sama Ustadz Insan Mokoginta naik pesawat Lion. Nah, 3 orang ini seatnya pada urutan nomor 15. Kita urut 3 sampai 10, 11, 12, terus 14. Ayo coba dicek, angkat tangan yang pernah dan yang sering naik pesawat Lion, angkat tangan. 12 terus 12 langsung 15, 13 nggak ada, 14 nggak ada. Lah, kita akan didoktrin oleh Yahudi kalau angka 13 itu adalah angka sial. Kenapa? Nggak tahu. Ya ini sejarahnya, ya ayat ini. Jadi ceritanya ketika Ismail usia 13 tahun, Abraham atau Nabi Ibrahim usia 99 tahun, keduanya disunat bersama. Ya, kalau keduanya disunat bersama berarti bukti otentik bahwa Nabi Ismail itu adalah anak sah Nabi Ibrahim. Betul ya? Saya juga agak mengulang apa yang telah disampaikan Ustadz Menachem Ali loh ya, karena banyak yang tua biar nggak lupa gitu loh. Terus yang ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun, tadi usia berapa? Nah, ketika usia 100 tahun lahirlah Ishak, berarti Nabi Ismail usia 14 tahun. Setelah Ishak disapi usia 2 tahun, berarti Nabi Ismail usia 16 tahun. Nah, di sini 2 anak Nabi Ibrahim ini bermain. Kan Nabi Ismail yang sulung dan sudah besar, namanya wanita. Ada hati cemburu pada istri pertama. Istri kedua namanya Hajar. Itu apanya Nabi Ibrahim sebelum dinikahi? Budak. Budak ya. Sampai diajari bahwa Siti Hajar itu budak ya Pak ya. Betul Bu ya. Nah, siapa? Putri Raja Mesir. Itu menurut pendapat dari Islam sampai diajarin Nabi Siti Hajar budak gitu kok. Nah, menurut Rashi itu Robi Yahudi yang hidup pada abad pertengahan, dan dia yang dianggap paling berwibawa. Ya,
Dia mengomentari ayat tentang kata-kata budak itu, bahwa sebenarnya ya menurut Rashi itu singkatan Robinu Shlomo bin Yitzhaki, disingkat menjadi Rashi. Ya, siapa tadi? Robinu Shlomo bin Yitzhaki, ya disingkat jadi Rashi. Nah, dia mengatakan bahwa Hagar atau Hajar adalah putri Fir'aun atau putri Mesir, putrinya Raja Mesir. Menurut raja ini, daripada anakku putriku itu dinikahi oleh raja kafir, lebih baik saya berikan, saya hadiahkan kepada Ibrahim. Kan itu ceritanya di Quran ada, itu ada bahwa ketika Fir'aun ini mau ya mengajak tidur siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, namanya Sarah, maka malam hari itu dia mendapatkan mimpi dari Allah, ya tidak boleh ya tidur sama Sarah. Kan itu ceritanya. Nah, akhirnya raja itu memberi hadiah kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang dihadiahkan? Putrinya sendiri, yaitu Hajar. Ini ceritanya menurut siapa? Rashi. Ya, tapi kita ini karena diformat oleh Bani Israel, dan dulu kita mengenal istilah tafsir Israiliyat atau cerita Israiliyat, yang kemudian kita kesampingkan itu. Nah, saya teruskan. Ketika kedua anak ini bermain, ya namanya seorang ibu, ya istri pertama mengatakan, usirlah anak hamba itu. Kan gitu. Nah, kenapa diusir? Menurut Sarah, maaf ini versi kitab suci Yahudi yang juga diyakini oleh Kristen. Karena menurut dia seorang anak budak tidak berhak ya menjadi ahli waris bersama dengan anakku. Maka Nabi Ibrahim jengkel. Malam hari Nabi Ibrahim diberi peringatan oleh Allah, diingatkan bahwa apa yang dikatakan oleh Sarah itu benar. Sebab yang akan disebut sebagai keturunanmu adalah yang dari Bani Ishak. Berarti keturunan Nabi Ismail tidak punya hak waris atas tanah perjanjian itu. Nah, ini ceritanya. Ya, ayat ini yang menjelaskan itu. Nah, ini bunyinya ya. Akhirnya ceritanya panjang, sehingga keyakinan inilah yang disampaikan oleh Zionis Yahudi sampai ke seluruh dunia, termasuk yang termakan adalah orang-orang Kristen. Sehingga tidak usah heran mengapa orang Kristen mendukung Zionisme, dan mereka bangga dengan mengatakan we are Christian Zionism. Kami adalah orang-orang Kristen Zionis. Tuh, ayat ini yang dipakai. Nah, saya singkat aja ya ini. Ini materinya panjang ini, 42 slide loh. Ya. Kalau nanti waktunya adzan tolong saya diberitahu, berarti berhenti.
Saya singkat, setelah Nabi Ishak, terus Nabi Yakub putranya Nabi Ishak, di masa paceklik emigrasi ke Mesir, betul ya? Emigrasi ke Mesir. Ya, sampai 250 tahun, tapi menurut Bible, kitab suci Kristen dan Yahudi, itu katanya 400 tahun. Tulisan 400 tahun itu salah. Ya, kita udah ngecek. Jadi ayat yang berbunyi di Mesir selama 400 tahun itu salah. Yang betul sekitar 250 tahun. Udah kita cek itu. Nah, setelah Bani Israel berhasil eksodus, kan asalnya ke Mesir. Pada masa Nabi Musa eksodus, keluar dari Mesir. Setelah dari Mesir, Nabi Musa tidak mengikuti mereka ke Palestina, ke Yerusalem pada masa dulu. Tapi Nabi Musa meninggal di Madian. Nah, setelah itu di zaman Saul bisa mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Israel, kemudian dikokohkan di zaman Raja Daud atau Nabi Daud. Nabi Daud wafat, diganti oleh Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu istrinya berapa? Hah? Berapa? Menurut Islam istrinya. Nah, kalau menurut kitab suci Yahudi dan Kristen, istri Nabi Sulaiman itu 700, gundiknya 300 pas 1000. Ya, biasanya mereka akan mengolok-olok kita. Apa wong Islam itu? Kepingin ana swarga oleh 72 bidadari. Kerjanya orang Islam itu hanya urusan wanita saja. Di dunia juga begitu, nabinya istrinya banyak, dan orang Islam sendiri boleh menikah sampai 4 istri. Dan ini sering yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk memurtadkan gadis-gadis kita. Bagaimana caranya? Biasanya dirayu dulu, wah ini wanita muslimah, ya, ini calon penghuni surga. Kalau calon penghuni surga berarti siap dipoligami. Ya, di surat An-Nisa ayat 3 ya. Nah, kan otomatis wanita yang begitu kan marah, ya, dan bom ya mentalnya. Nah, terus kalau kamu menolak untuk dipoligami, kamu meskipun sholat setiap hari percuma, berjilbab percuma. Sebab apa? Kamu pasti masuk neraka, nggak masuk surga. Sebab apa? Kamu menolak dipoligami. Beda kalau di Kristen, ya, ya namanya sepasang itu ya suami istri, istrinya hanya satu, katanya gitu. Padahal sebenarnya ya, ketika kitab Injil mereka, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu malahan kalau mengikut Yesus, istilahnya begini, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan istrinya, demi mengikuti Yesus, maka ia akan mendapatkan 100 kali lipat yang ditinggalkan itu. Berarti kalau meninggalkan istri, mengikuti Yesus, berarti mendapatkan balasan 100 istri. Itu tertulis pada Matius pasal 19 ayat 29, kemudian Markus pasal 10 ayat 29 dan 30, dan Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 31. Tapi kata istri dibuang. Sekarang ini yang bahasa Indonesia sama
The Bible New International Version itu dibuang. Tapi King James Version kata wife dan yang Injil bahasa Arab kata al-mar'ah tidak dibuang. Ya. Nah, saya kembalikan lagi di sini. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Bani Israel pecah menjadi dua. Kerajaan pertama di sebelah utara bernama Kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku Bani Israel, beribu kota di Samaria. Nah, kemudian kerajaan selatan yaitu bernama Kerajaan Yehuda atau Yudea, diambil dari salah satu suku Bani Israel yang bernama Yehuda, terdiri dari dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Suku Yusuf atau Efraim ada di kerajaan utara. Dan ini pecahnya ini setelah kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena jadi ini yang warna hijau itu kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, beribu kota di Samaria. Kalau yang warna hijau muda, kerajaan Yehuda, beribu kota di Yerusalem atau Al-Quds. Ya, nih kalau nggak gini sampai nggak paham cerita Yahudi ini. Nah, ini daerahnya sama ya, saya itu aja. Nah, ini hati-hati. Setiap tahun itu ada kewajiban ibadah nasional. Kalau kita seperti Idul Fitri, syarat sahnya ibadah nasional ini adalah di depan jamaah. Jamaah apa jemaat? Kalau jemaah itu dari bahasa Ibrani, kalau jamaah bahasa Arab. Sampai pilih mana? Kalau Menteri Agama itu milih jemaat. Wah, itu kita itu diseret sedikit demi sedikit dan nggak ngerti kita ini loh. Saya kembalikan lagi. Nah, syarat sahnya itu di depan mereka ada tabut. Adapun tabut yang berisi kitab Taurat Musa itu ada di Yerusalem, bukan di Samaria. Sehingga penduduk kerajaan Israel saat melakukan ibadah nasional itu harus ke Yerusalem. Letaknya tempatnya di mana? Ya di Masjid Al-Aqsa itu. Menurut mereka Baitul Maqdis bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Bet Ha-Meddasa. Nah, ini ya Baitul Maqdis itu tempatnya, kiblatnya. Nah, kemudian dari Raja Israel atau Kerajaan Utara ini kurang berkenan kalau rakyatnya ini ke selatan terus tiap tahun, sehingga mereka dibuatkan ya tempat ibadah sendiri, dan tata cara ibadahnya mencampur antara ajaran Nabi Musa dicampur dengan ajaran penyembah dewa orang-orang Kan'an atau Kanaan. Sehingga apa yang terjadi? Padahal mereka sudah diingatkan oleh Allah di kitab Kejadian, banyak kan 10 perjanjian itu, 10 nah ajaran Tuhan itu. Nah, kalau di Al-Quran yang ayat 40 tadi sampai 46, yang ayat 42 wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur aduk antara ajaran Allah dengan ajaran-ajaran berhala. Jangan mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil, dan jangan menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Karena mereka mencampur aduk, maka apa yang terjadi? Maka Allah membiarkan mereka dihancurkan oleh Raja Sargon kedua dari Asyur.
Tahun berapa? Tahun 722 atau tahun 723 sebelum Masehi. Ya, tahun 723 sebelum Masehi, 10 suku Bani Israel ini dibiarkan oleh Allah dihancurkan Raja Sargon kedua dari Asyur atau Syria. Mereka dibinasakan sehingga ya nggak ada eksistensi atau keberadaan lagi 10 suku Bani Israel ini. Nah, karena mereka binasa, kemana mereka berlari? Bahkan ternyata menurut catatan sejarah yang ditulis oleh Raja Sargon sendiri, sekitar 70.000. Masa dulu ya 70.000 sudah banyak. Orang diangkut, ternyata diangkut bukan dikasih pengasingan, enggak, dibuang ke laut. Nah, hingga sekarang untuk mengenang hilangnya 10 suku Bani Israel ini, mari gitu. Ya, hilangnya 10 suku Bani Israel ini, Yahudi memberi istilah, membuat istilah the 10 lost tribes of Israel, 10 suku Bani Israel yang hilang. Sudah tidak kenal lagi di mana orang suku Naftali, Zebulon, Simeon, Lewi, Yusuf, nggak tahu sudah. Yang kita kenal sekarang hanya apa? Celana jin merek Levi's, artinya milik Lewi. Dan kita bangga kalau pakai celana jin milik merek Levi's, itu milik Yahudi. Tuh. Kita kan bangga, lu Levi's kan gitu. Ya, celananya dimasukkan sampai label Levi's kan tidak dipotong, dibuang kan. Bangga kita. Nah ini ya, gara-gara apa? Mencampur aduk. Hati-hati kalau kita mau nyampur aduk ajaran Allah dengan ajaran adat, apalagi kita mau mengucapkan salam lintas agama, alamat loh yo. Betul. Itu nyampur aduk, diingatkan. Kenapa Bani Israel bisa hancur nggak karu-karuan? Asalnya umat yang mahbub, yang dicintai oleh Allah, berbalik menjadi umat yang maghdub. Ya gara-gara seperti itu. Ya sampai mau sekarang. Ya rata. Ya, saya tambah sedikit. Ya, itu udah hancur. Sampai sekarang kita nggak tahu pimpanya kemana mereka. Jadi istilah orang Yahudi sampai sekarang mengatakan the 10 lost tribes of Israel, 10 suku Bani Israel yang hilang. Tinggal 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin yang ada di kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yudea. Nah, tetapi ternyata yang kerajaan selatan, kerajaan Yehuda atau Yudea, yang kemudian kita sebut Yahudi, itu juga durhaka pada Allah, melakukan kemusyrikan. Akhirnya dibiarkan oleh Allah dihancurkan. Jadi mereka dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia tahun 586 sebelum Masehi. Hancur itu. Asalnya sebagai umat yang dicintai oleh Allah, berbalik dimurkai oleh Allah. Nah, penduduknya yang masih hidup ditawan ke penjara Babel. Gambaran penjara Babel itu ya memang tempatnya itu ya sama seperti di Gaza gitu, tapi lebih kecil. Ya. Mereka nggak boleh menyebut nama Allah, nggak boleh menyembah Allah, nggak boleh memakai bahasa Ibrani. Yang ketahuan menyebut nama Allah, yang ketahuan menyembah Allah, ditangkap, disiksa, dibunuh. Nih,
Nah, karena mereka nggak boleh menyembah Allah, maka terjadilah sinkretisme agama. Ya, tadi hancur gara-gara sinkretisasi, sekarang juga begitu, mencampur ajaran Nabi Musa dengan ajaran penyembah dewa Marduk yang dianut oleh penduduk Babilonia. Maka lahirlah dengan agama Yahudi. Nah, ketika terjadi penghancuran Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi ini, rumah Allah, Baitullah, yang sekarang kita sebut Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, yang mepet dengan Wailing Wall itu, gambarnya kan ada Wailing Wall, itu juga dihancurkan. Tabut yang berisi kitab Taurat, ya, kitab Taurat itu kan tertulis pada loh batu yang dipipihkan terus diukir dengan ayat-ayat Taurat, itu dihancurkan semua, sehingga orang Yahudi nggak punya kitab suci Taurat, hancur semua udah. Nah, singkat cerita, mereka nggak bisa bahasa Ibrani, bahasa ibunya sendiri. Mereka kemudian memakai bahasa Aram, bahasa perpaduan antara Ibrani dan Babylon, bahasa Aram. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mereka jauh dari kitab sucinya. 50 tahun berikutnya Babilonia lemah. Terus Babilonia dikalahkan oleh Raja Persia yang bernama Kores atau Cyrus. Ya, Cyrus. ATM sampean ada kode Cyrus apa enggak? Sampean dibodohi mau aja ya ini ya. Ya, Kores atau Cyrus inilah Raja Persia yang memperkenankan Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun rumah ibadah lagi, tapi bukan lagi bernama Bet Hamaqdasah, tapi sekarang mereka menyebutnya dengan istilah The Solomon Temple atau Kuil Sulaiman, bukan lagi Baitul Maqdis atau Bet Hamaqdasah. Itu terjadi itu. Ya, kembali 50 tahun kan dari penjara tadi. 50 tahun berikutnya Yahudi dikuasai oleh Yunani, 50 tahun berikutnya dikuasai oleh Romawi, sampai Nabi Isa lahir. Tahun 30 Masehi Nabi Isa ditangkap, lolos. 30 tahun berikutnya tahun 60 Masehi, murid-murid atau sahabat Nabi Isa dengan gerakan mesianisnya atau gerakan Hamasyiah atau Al-Masih, mereka melakukan perlawanan pemberontakan terhadap Romawi sampai 10 tahun. Tahun 70 baru mereka bisa dikalahkan orang-orang Yahudi ini. Tapi resikonya mereka diusir dari tanah negerinya, ya, gak punya negeri sampai tahun 150 Masehi di zaman Kaisar Nero dan Titus. Mereka diusir dari tanah Palestina itu. Mereka menjadi bangsa gelandangan yang istilahnya bangsa diaspora, tidak punya tanah air. Mengapa? Mencampur aduk ajaran Allah dengan ajaran penyembah berhala. Hati-hati sampean. Sampean kalau model gitu, alamat akan menjadi tamu asing di negeri sendiri, bahkan termarginalkan seperti suku aborigin, bahkan kemudian kita bisa dimusnahkan oleh bangsa lain. Hati-hati ya, pelajaran dari Bani Israel ini. Nah, mereka nggak punya negeri sampai mereka kemana-mana. Udah banyak sebenarnya, saya singkat saja. Kemudian, ya, dalam waktu ribuan tahun mereka tidak punya tanah air, ya, nggak punya negeri, bangsa diaspora atau bangsa gelandangan. Pada tahun
Ini. Ya. Sampai kemudian pada tahun 1897 Theodor Herzl. Theodor Herzl itu siapa? Pendiri Zionisme. Dia ini adalah seorang wartawan di Austria. Ya, di Austria. Bayangkan, mana tadi bukunya? Ide mendirikan negara Zionis Yahudi jauh, ya, di sana, di mana? Austria. Austria itu negaranya memanjang kok. Pernah ke sana? Belum ya? Nah, doakan bisa ke sana lah. Sebenarnya saya itu tanggal 20 berangkat, 20 Desember ini. Berhubung Jerman nantang Rusia, akhirnya udah urung aja. Akhirnya saya ditugaskan ke Aceh tanggal 24 itu Desember. Ya, saya kembalikan lagi. Jadi di sini, ya, dia seorang wartawan Austria mengundang tokoh-tokoh Yahudi seluruh dunia datang di mana? Di Basel. Basel itu di mana? Tempatnya ya ini, saya foto ini. Ini masuk wilayah Swiss, perbatasan dengan Jerman. Ya. Kalau ke sana jangan hari Selasa, tutup. Ini tempat dolan saya. Jadi tempatnya di sini berdirinya Zionisme itu. Ya, berdirinya Zionis di kota Basel. Tahun 1000 berapa tadi? 897. Pendirinya adalah Theodor Herzl. Ya, nih. Ya, sementara itu dulu, nanti lain waktu kita teruskan. Ya, waktunya sholat sekarang. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.